Dipersembahkan oleh, didukung oleh Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan selalu berbahagia. Well, jumpa lagi dalam program kesayangan Anda hanya di Nusantara TV, yaitu Doncast. Bersama saya, Doni The Kaiser. Dan saya, Don Bosco Sulamun. Bang Don, apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Semangat, tos dulu Bang. Katanya sekarang harus tos biar nggak selek. Sebetulnya agak capek juga dengar cerita tentang kontroversi jasa. Aduh, padahal sekarang tetap saya mau bahas itu Bang ya, Don. cuman memang menjadi menarik karena sudah maju ke satu tahap lebih konkret. Betul. Yaitu ke penyidikan. Ya, yang Bareskrim kan sudah clear. Betul. Sekarang kita geser ke Polda ya Bang ya. Betul. Nah, kita mau kulik nih soal Polda. Ya. Tapi kita bahas sama Raja Bareskrimnya. Ya, itu yang sudah tampil di mana-mana. Betul. Beliau adalah Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji. Kabareskrim tahun 2008-2009. Jenderal Susno, terima kasih bergabung bersama Doncast. Sama-sama. Sehat. Jumpa lagi kita Jenderal. Jumpa lagi. Salam pada pemirsa sekalian. Iya, ini tadi setelah masuk ke tahap penyidikan, sebetulnya perlu ada penjelasan. Tahap penyidikan itu seperti apa? Nah, itu dia. Ya, penonton kami mesti. Dalam sesuatu peristiwa dilakukan penyelidikan. Ya. Penyelidikan ini mengumpulkan alat bukti. Ya. Informasi-informasi yang masuk dari pelapor ditingkatkan menjadi alat bukti. Ya. Bisa berupa keterangan saksi, bisa berupa keterangan ahli, bisa berupa scientific dan sebagainya. Ya. Setelah itu lengkap, minimal 2, baru menjadi tingkatkan menjadi penyidikan. Apa bedanya penyidikan dengan penyelidikan? Pada penyidikan itu sudah ada upaya paksa. Contohnya, boleh melakukan pemaksaan penyitaan. Kalau tidak mau seseorang disita, maka dia bisa kena hukum. Bisa juga seseorang dipanggil, satu kali dipanggil tidak hadir, panggil kedua. Panggil kedua tidak hadir, jemput paksa. tidak harus ada ketiga ya? Tidak harus ada ketiga. Dua kali saja. Jadi itulah bedanya antara penyelidikan dengan penyidikan. Kalau penyelidikan itu sebenarnya lebih banyak tertutup. Maka bunyi panggilannya pun kalau penyelidikan itu mohon kehadirannya untuk konfirmasi. Dan tidak ada sanksi hukumnya itu. Undangan. Karena ya? undangan. Kayak undangan makan siang. Betul. Nggak datang. Kalau sekarang bukan lagi undangan begitu? Oh, panggilan. Wajib hadir. Demi hukum gitu. Karena tadi Jadi pro justisia. pro. Nah, itu dia. Ada kata itu demi hukum. Ya? Demi hukum. Kalau ini demi makan siang. Emang sih katanya dikasih makan siang di Polda ya? Jadi beda. Artinya polisi sendiri Pak Susno pasti sudah punya keyakinan sehingga ditingkatkan ke tahap penyidikan. Tadi Kan? disebut ada dua Minimal 2. Karena polisi kan punya hak untuk memaksa gitu kan? Iya, minimal 2 alat bukti. Dan ini pun sudah dilaporkan kepada jaksa penuntut umum bahwa laporan polisi nomor sekian dengan alat bukti yang kami dapatkan ditingkatkan menjadi penyidikan. Namanya SPDP, surat pemberitahuan dimulai penyidikan. Dan mulai itulah jaksa memantau karena ada jaksa konsultannya. Ya. Setiap hasil dikonsultasikan supaya dia gampang P21 kata tidak bolak-balik gitu. Ya. Jadi dalam kasus seperti ini sebetulnya sudah makin konkret perkara ini. Kasus kontroversi ijazah ini makin mendekati misalnya entah ke pengadilan atau kejaksaan dan pengadilan dan seterusnya. Ya, makin terang. Ya, makin terang jalannya untuk maju ke situ. Tetapi juga ya masih ada peluang bagi orang yang jadi tersangka itu untuk bebas. Kenapa? Bisa saja nanti surat perintah pemberhentian penyidikan. Ternyata alat bukti yang didapat itu tidak begitu kuat, tidak saling bersesuaian, maka bisa dihentikan. Ya. Oke, jadi proses penyelidikan menemukan alat bukti, tapi ternyata di tahap penyidikan dianggap tidak terlalu kuat atau tidak berkesesuaian. Tidak berkesesuaian. Oke, nah kita harus konfirmasi dulu nih, Bang Don, Jenderal Susno, bahwa urusan Bareskrim sendiri. Ya. Sekarang kita fokus ke Polda nih. Polda, sendiri. perkaranya lain. Perkaranya beda, begitu kan? Tapi apakah Jenderal Susno melihat ketika dua perkara yang berbeda ini sebenarnya menemukan satu celah bermuara pada satu kesimpulan yang menyelesaikan dua masalah? Iya. Persoalan pokoknya kan di selembar
Tasik. Jasa itu. Yang berhak memakai titel insinyur, apa dokter, Iya. apa MBA, tapi MBA bukan kayak saya, makin botak aja. Makin bisa aja. Tapi kan begini ya, Jenderal Susno. Ini sebetulnya di Bareskrim kan sudah dibilang, sudah gelar perkara. Lalu kemudian ditemukanlah bahwa itu ijazah itu identik dengan yang lainnya. Iya. Kan gitu kira-kira. Iya. Sementara di Polda ini kan dibilang ini ada tanda-tanda nih, ada unsur pidana. Sebetulnya kan dengan diksi yang berbeda, arahnya sama kan? Arahnya sama, yang dipersoalkan barang yang sama. Betul. Iya. Nah, jadi apa yang didapat oleh Bareskrim yang berupa kesimpulan dan itu berita acara laboratorium Ya, laboratorium kriminal tidak bisa dipakai oleh Polda. Karena apa? Yang didapat di Bareskrim ini kan baru penyelidikan, Oke. baru informasi. Ya. Polda tidak bisa men-take over hasil laborat itu walaupun diuji ulang tapi berbeda. Uji ulang yang sama dengan laboratorium yang sama. Persoalan sama tapi berbeda. Satu, berita acaranya sudah pro justisia, demi hukum gitu. Kalau yang ini tadi kan untuk informasi. Informasi. Iya. Sekarang kalau kita lihat ya, tidak serta-merta misalnya ini entah Roy Suryo, entah Rismon, entah Dr. Tifa itu tidak serta-merta dianggap sebagai tersangka, bukan? Tidak. Baru sekarang itu ditingkatkan menjadi penyidikan. Persoalannya siapa tersangkanya? Iya. Ya. Kan ada banyak ini. Iya. Nah, kata Pak Roy Suryo, saya bukan pelapornya, gitu. Saya ahli, gitu. Iya, boleh saja. Nah, Jenderal, ini biar diklarifikasi sekaligus pemirsa kita paham. Kita bicara soal kontroversi ijazah. Saya pinjam misalnya Bang Dot, Iya. ya kan? Asli atau palsu nanti pengadilan dong. Pengadilan, ya. Ya kan? Ijazah itu identik di Bareskrim, Iya. clear. Sementara di Polda ada unsur pidana, tapi kasus pencemaran nama baik. Nambah baik. Clear ya? Iya. Dua kasus berbeda. Beda. Nah, tadi Anda menyebutkan Roy Suryo kan statement dia ahli dalam kasus yang di Polda. Polda maupun yang berada Di Bareskrim. di Bareskrim. Karena dia kan bukan pelapor, katanya dia. Iya. Nah, Tapi dia kan terlapor. Dia terlapor. dia terlapor untuk di sini. Untuk di Polda. Mengapa terlapor? Karena dikatakan Pak Roy Suryo ini kemana-mana menceritakan tentang objeknya Pak Jokowi. Ya, pencemaran nama baik. Pencemaran, mau Pak Jokowi jasa palsu dan sebagainya. Yang dicemarkan ini merasa ya tercemar gitu. Padahal ijazah saya asli kok dikatakan palsu gitu. Sehingga saya laporkan. Tapi Pak Roy Suryo berlindungnya, saya kan bukan pelapor, kan? Saya ahli. Iya. Tapi ahli berceritakan kemana-mana. Iya. Kan kemudian orang selalu mengatakan ada fitnah, ada pencemaran nama baik. Apa sebetulnya bedanya dua itu? Ya ini kan sebenarnya beda-beda tipis. Beda tipis, tapi berbeda sekali gitu. Nah, Oke. Kenapa? Kalau misalnya fitnah, sesuatu yang tidak dikatakan iya. Misalnya, saya kan dikatakan ganteng sekali gitu kan. Padahal saya nggak ganteng kan. Ganteng. Atau saya dikatakan melakukan suatu perbuatan melawan hukum, padahal saya tidak. Nah itu namanya fitnah. Nah. Dan mencemarkan nama baik. Nah kalau fitnah itu berbohong. Nah menuduh sesuatu yang bertentangan tidak dia lakukan. Iya. Cuma ini kan Jenderal dari statement Polda, ini kan sudah masuk penyidikan. Iya. Akan ada tersangka. Ini proyeksi pasti atau tadi Anda katakan bisa ada tapi kemudian batal atau gimana nih? Harus ada dong. Harus sudah penyidikan. Kenapa? Menurut polisi. polisi. Hanya belum diumumkan saja ya. Karena dia udah berani mengatakan ini tindak pidana. Ya, Dalam ada kasus penyidikan ini dengan penyelidikan setelah menemukan dua alat bukti minimal yang menjadi penyidikan. Setelah penyidikan ini kan untuk menentukan siapa pelakunya. Iya. Nah, siapa pelakunya ini mungkin 2-3 hari lagi A, B, C sebagai tersangka. Yakin ya Pak 2-3 hari lagi? Ya misal harus itu. Kalau tidak nanti orang bertanya-tanya, berani nentukan meningkatkan penyidikan kok gak ada tersangka. Ya. Yang disidik siapa? Karena ada perbuatan kok tak ada orangnya. Tidak mungkin pelakunya hantu kan. Bukan umumkan dulu tersangka kemudian dicari, enggak ya? Boleh. Oke. Iya. Kalau kita melihat perkembangan ini, sekali lagi kan banyak yang mengamati ke arah mana begitu. Iya. Kalau Jenderal melihat, ini kan
cerita, kita tahu gelar perkara, Iya. cerita itu sebelumnya. Sebagai Bareskrim, seperti apa sih sebetulnya gelar perkara? Karena itu kan tidak dibuka di depan umum. Iya. Seperti apa? Ini agak hal yang baru ya. Ya. Apa hal yang baru walaupun sering dilakukan. Sebenarnya pada tingkat penyelidikan itu nggak perlu ngundang siapa-siapa. Karena penyelidikan itu semuanya tertutup. Betul. Namanya nyelidiki. Nah, bisa bilang saya nyelidiki Padon, saya selidiki ya. Masa bilang gila. Kemana Pak Don hari ini? Saya selidiki. Saya mau ke restoran Padang. Ikut deh. Jadi penyelidikan itu sudah tertutup. Nah, suatu hal yang baru juga, apakah ini akan diterapkan di dalam hukum acara pidana yang baru apa tidak? Kok penyelidikan ada penghentian? Penyelidikan itu di dalam hukum acara kita tidak ada penghentian. Harus jalan terus. Jalan terus. Nah, sekarang kan ada penghentian penyelidikan. Dasar apa buatnya? Surat edaran Kapolri tahun 2018, bukan UHAP. Kalau sudah edaran mestinya lebih lemah dong. Ya, masa Kapolri ngatur UHAP? Ya, penyelidikan itu tidak ada penghentian. Kenapa? Selama itu dilaporkan, sudah kalau ada cukup bukti tingkatkan jadi penyidikan. Tidak cukup bukti biar aja dia terbuka. Siapa terus? Nah, sekarang kalau ada penghentian ini bagaimana kalau ditemukan ada Bukti baru. Mau buka, cara bukanya gimana? Orang nggak boleh ditutup kan? Nggak boleh tutup. Iya. Belum ada petunjuk, belum ada format membuka penyelidikan. Nah, kalau kita tidak setuju dengan penghentian penyelidikan, bisa pra peradilan apa tidak. Tapi kalau penghentian penyidikan tidak setuju, bisa pra peradilan. Iya. Nah, kalau tidak setuju dengan penghentian penyelidikan, apa makan siang lagi, Pak Don? Nah, kalau dia tetap terbuka, terus gimana untuk mencapai kata akhir? Mencapai kata akhir artinya silakan si pelapor ini. Nanti kan ada surat pemberitahuan hasil penyelidikan. Bahwa ini apa yang Anda laporkan tidak lengkap. Tolong dilengkapi. Kalau dia tidak mampu? Tidak mampu sudah. Berarti Anda tidak mampu melengkapkan apa yang Anda laporkan. Kan bukankah yang melaporkan, yang mendalilkan itu harus membuktikan. Iya. Nah, Dia kewajiban boleh mencabut atau digantung aja begitu? ini tidak digantung. Ini kan karena jalan terus dia kan. Iya. Jalan terus dia melaporkan, makanya ini tertutup. Tidak boleh dicawe-cawekan bahwa hasil penyelidikan kami gini, berarti udah kasihan yang terlapor kan. Iya. Kalau mencabut laporan gimana, Pak? Karena ini bukan delik aduan, tidak baik cabut-cabutan kan. Sekali tanam biar tumbuh dia. Iya. Makanya ini bicara tentang kontroversi ijazah Pak Jokowi, ini kan kemana-mana ya. Ke kiri, ke kanan, atas bawah, biasnya kemana-mana. Bahkan banyak sekali orang yang membicarakannya dengan merasa yakin memiliki masing-masing bukti ya Bang Don ya. Menarik begini, begitu dikatakan bahwa ini adalah telaah forensik, scientific. Lalu kemudian setelah berhenti di Bareskrim, sekarang kan justru ada pengadilan lagi, bawa ke pengadilan kan? Misalnya Rismond bawa itu ke pengadilan di Jogja, karena katanya ada novum. Novumnya itu adalah cerita apa gitu, lupa saya. Tapi kira-kira kalau yang begini kan berarti tidak akan pernah selesai kasus ini. Novum itu untuk sesuatu perkara yang sudah diputus, kemudian ditemukan bukti baru, dibuka lagi misalnya. Itu buat yang inkrah. Iya. Oh, ini berinkrah aja belum. Tingkat pertama saja belum. Nah, jadi satu. Yang kedua kan tadi apa tadi digital forensik. Digital forensik. Perlu digital karena yang dipersoalkan ini kan ijazah. Betul. Ijazah ini hasil produk tertulis. Ini kan ada barangnya. Analog. Bukan forensik kecuali yang berada di dalam HP itu. Kecuali misalnya isi daripada tabungan saya berupa duit kan digital itu kan. Saya transfer digital itu kan. Nah, itu digital, ini enggak. Barangnya ada dan yang asli itu hanya satu.
Di UGM nggak ada lagi. Iya. Ya, dibawa oleh pemilik. Dibawa pemilih, itu yang asli. Nah, Pemiliknya kan terserah dia. terserah dia. Nah, dipersoalkan mengapa? Yang menjadi persoalkan adalah membandingkan yang beredar di masyarakat dengan yang ada dipegang. Yang di masyarakat ini dapatnya di mana? Iya. Oh, saya dapatnya dari medsos itu. Kan bisa ngarang juga itu. Bisa. Iya. Saya nggak pakai kumis, kasih kumis ya jatuh. Era begini bisa dibuat dokumen. Saya umur begini, oleh cucu saya bisa dibuat umur 23. Iya. Saya bilang, kenapa kamu mudahkan kakekmu? Biar laku lagi ada. Sekarang kalau saya ingin tanya kepada Pak Susno, Iya. di dalam gelar perkara hal-hal yang begini kan mestinya bisa diketahui bahwa kamu gunakan barang atau uji barang yang sebetulnya tidak valid. Iya. Bisa nggak? Bisa. Karena yang asli itu kan yang dibandingkan itu kan yang dipegang Pak Jokowi. Betul. Yang beredar di masyarakat kan nggak tahu sumbernya dari mana. Iya. Tapi mereka yakini itu yang asli. Makanya uji mereka uji digital. Betul. Karena dia tidak pegang yang ini. Ya, tidak salah, silakan saja. Tapi nanti begitu ketemu di sini, loh yang ini yang asli, yang ini yang tidak. Karena satu yang salah Jenderal, Bang Don. Apa? Salah kalau kita tidak mempersilahkan Jenderal Susno minum dulu. Sambil kita rehat dulu, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Doncast segera kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Hidup sehat harus seimbang. Gaya hidup tak seimbang seperti stres, kopi, makan pedas, membuat asam tubuh berlebih. Cairan asam ini mewakili gaya hidup kita. Pristin 8,6 Plus bantu menetralkannya. Dengan pH tinggi, teknologi Jepang menghasilkan mikromolekul yang cepat diserap tubuh. Yuk minum Pristin 8,6 Plus setiap hari. Seimbangkan hidup Dengan Pristin 8,6 Plus. dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih masih tetap setia bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Selam. Dan Bang Don, kita juga mengucapkan terima kasih buat penonton setia Doncast yang sudah selalu menyaksikan program kita baik di layar Nusantara TV ataupun yang menyimak di channel YouTube Apalagi official kalau ada TV. Indra Susno. Rame nih ya kan, viral nih. Tapi viralnya mengedukasi. Iya, Ya. itu. Dan jangan lupa juga pemirsa, silakan like, share, subscribe, dan Anda boleh menuliskan pertanyaan atau komentar terkait topik diskusi kita di episode Doncast kali ini. Oke, sebelum ke Jenderal Susno, Tentang ini memang banyak sekali komennya. banyak. Tapi Bang Don, sebentar, saya mau tanya dulu ke Bang Don ya. Iya, iya. Izin ya Jenderal. Iya, iya. Nah, ini dari perspektif jurnalisme sebenarnya. Kalau kita dengar dari Jenderal Susno kan harusnya udah selesai ya. Ya kan? Soal kontroversi jasa. Bareskrim sudah clear ya kan? Oke, Polda urusan lain. Tapi menurut Bang Don sebagai jurnalis senior, kenapa isu ini masih terus berkembang? Siapa makan siapa Bang sebenarnya Bang? Wah, agak susah juga jawabnya, Don. Tetapi kan ada beberapa pakar, ada beberapa poster yang menyebut ini politisasi jauh. Oke. Dan itu menggerus misalnya reputasi seorang mantan presiden, seorang Presiden Jokowi. Benar atau tidak datanya kita belum punya. Iya, Tapi ada diskusi di luar sana soal politisasi itu besar. Iya. Tidak salah dong ya. Tidak soal salah. itu. Walaupun secara jurnalistik, sebetulnya kalau saya diminta atau tim kita diminta untuk mendalami apakah itu asli, sebetulnya UGM sudah jawab, Oke. Polri sudah punya, Iya. kemudian KPUD, KPU, iya, Teman semua seangkatan dia. teman seangkatan, Satu angkatan. yang sewisuda, Iya. semua sudah. Terus apa lagi gitu? Sebagai jurnalis dalam proses pekerjaan itu verifikasi yang begini-begini tidak perlu sampai di tingkat forensik, apalagi digital forensik untuk kemudian memastikan 99% mestinya orang percaya gitu, itu asli. Gitu pekerjaan kita. Kebenaran dunia, kebenaran manusia sudah. Selesai harus. Ilmiah sudah. Tinggal nanti kebenaran hakiki yang milik Tuhan. Ya. Tapi kan Jenderal, masing-masing pihak memiliki kebenaran versinya sendiri-sendiri. Tidak boleh kan. Standar kita kan kebenaran hukum. Betul. Ya. Baik pelapor maupun terlapor bersepakat mereka awalnya Iya. bahwa yang akan menyelesaikan ini adalah hukum. Betul. Makanya mereka pilih
lembaga Polri. Iya. Tapi setelah di tengah jalan ada ketidakpercayaan pada Polri. Dibilang profesional lah. Tidak profesional. Dibilang kriminalisasi. Kriminalisasi. Nah, makanya tinggal ini tadi mau panjang apa mau pendek. Iya, iramanya apa? Iramanya India kalbanya. India itu filmnya istirahat 2 kali. 2 kali. Iya. Tapi Bang Don sempat bilang kan istilah ini Jenderal, kriminalisasi ilmuwan. Itu kan bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan hasil profesionalnya Polri. Komentar Jenderal gimana? Kalau profesional Polri kita lihat ya, lembaga laborat Polri ini kan tarafnya bukan taraf ece-ece ya. Iya. Kita sudah dapat pengakuan internasional. Bukan karena saya mantan Kabaris-Krim yang bawa laborat itu kan. Tidak jual kecap ini. Karena Amerika pun mengakui. Kemudian sehingga kita pun di dalam membuat sekolah internasional tentang teroris itu kan memakai laborat ini. Iya. Sekolah internasional tentang teroris itu ada di Indonesia loh. Wow. Ada itu kan orang nggak ada tahu semua. Iya, Belajar di situ lebih. Saya baru tahu dah. Ya, GCLEC namanya. Ada di Semarang. Menerima siswa dari beberapa negara, termasuk Amerika, Australia. Tenaga pengajarnya dari beberapa negara. Laborat yang digunakan laborat ini. Ini sekolah buat anti teroris atau ngajarin teroris nih? Tinggal 2 dia. Dia lurus ke depan atau belok sini. Tergantung lagunya. Oke, menarik ya. Soal itu tadi juga menarik Bang Don, soal keyakinan para pihak. Ya kan? Tapi kan kita harus hormati kalau sekarang bicara Polda, ya kan, ini kasus pencemaran nama baik. Pencemaran nama Ya baik. kan? Nah, ini berarti pasti ada tersangka. Iya. Anda bisa prediksi nggak, Jenderal? Siapa? Yang namanya nama baik dicemarkan kan pasti ada yang mencemarkan. Mencemarkan. Cara mencemarkannya bisa tertulis, bisa dengan omon-omon. Ya. Nah, cara mencemarkannya mengapa? Misalnya ya, sesuatu dilakukan orang ini, sikap orang ini A, kemudian disebut B. Nah, contohnya dalam case ini, ijazahnya yang dikatakan ini, ijazahnya si A itu palsu. Padahal si A ini yakin betul bahwa ijazahnya asli. Atau si A itu berbohong. Ternyata dia tidak berbohong. Iya. Dia beneran. Nah, ini dua-dua bilang palsu sama bohong. Nah, Bisa kena terus dua-dua. dikenakan pencemaran nama baik. Kemudian alat yang dia gunakan adalah terkait dengan ITE gitu kan. Ya. Nah, maka kena juga dia dipasalkan undang-undang ITE. Terbukti apa tidak tergantung hasil penyidikan yang mana ini nanti. Nah, jadi objek yang sama tentang selembar kertas ini menimbulkan banyak perkara. Objeknya satu. Satu perkaranya banyak. Perkara. Padahal gampang sebetulnya. Gampang. Dan ini dilakukan oleh Polri bukan pada level Basreskrim, pada level Polres pun sering. Iya. Kenapa sering? Ijazah orang mencalonkan legislatif palsu. Kemudian ijazah bupati palsu. Bahkan ijazah gubernur pernah. Gubernur Sumatera Utara kalau nggak salah dulu. Siapa namanya? Nggak saya sebut namanya. Disebut palsu. Karena orang Indonesia itu senang yang palsu-palsu. Cuma begini, saya Nah, kembali lagi. Cerita tentang ijazah palsu itu banyak. Tapi sekarang Bang Don, saya mau minta pendapat Anda berdua, Bang Don sama Jasunto. Tapi Jasunto bukan sebagai polisi atau mantan Kabaris-Krim ya, sebagai warga negara saja. Negara Indonesia. Harusnya kan tadi tingkat Polsek, Polres selesai. Tapi kenapa masih berlanjut? Ya kan? Siapa yang kemudian memanfaatkan? Apa yang diendus oleh generasi? Yang tembau. Kalau saya ini kan bukan jurnalis ya. Kalau jurnalis bisa dia dari kacamata politik. Saya murni dari kacamata hukum. Bisa juga ini kan namanya kan cari apa gitu? Namanya usaha gitu kan. Soalnya kalau tidak ada diperpanjang gini kan udah jelas ini kan jadi tersangka gitu kan. Ya misalnya kalau seseorang jadi tersangka ya kalau bisa dipanjangkan dikit gitu. Oh iya. Banyak tahu. Tapi Jenderal, Karena saya kan bukan jurnalis kan. Kalau jurnalis kan matanya banyak. Tapi gayanya bisa. saya ilmunya bisa. Gimana? tanya ke Jenderal. Ini kan bukan perkara yang susah, mestinya cepat-cepat. Cepat selesai ya. Iya, tapi kan melihat gini banyak yang berkepentingan, banyak yang diuntungkan. Ya, satu diuntungkan, mungkin yang tidak pernah di panggung ya di panggung. Dia tidak pernah komentar. Komentator ya. Apalagi kalau mengomentari sesuatu yang bersifat booming yang misalnya Booming, viral. Oh, viral. viral. Ini
1000% palsu gini-gini. Wah, apalagi dia punya jabatan terkait dengan bidang pendidikan misalnya. Langsung bapak itu aja mengatakan palsu gitu. Padahal kalau kita dengar teliti ya Jenderal, ini banyak yang informasinya itu berdasarkan katanya. Coba bayangkan, dan itu ilmuwan. Bayangkan ilmuwan mengatakan katanya, dari dia itu saya dengar begini, dari dia itu saya dengar begini. Sehingga saya berkesimpulan. Semua katanya dan ngakunya. Tapi mungkin juga karena sosok yang diserang adalah seorang mantan presiden. Kalau Doni de Keizer atau Don Bosco mungkin nggak seramai ini ya. Itu siapa lu? Masih lebih ramai Bang Don. Gitu. Don Junior nggak laku gitu kan. Oke, tapi saya mau tanya, mumpung belum lupa. Iya. Ini kan dalam kasus-kasus begini ya, Jenderal. Polisi itu kadang-kadang menikmati nggak keramaian-keramaian begitu. Kan ini kan tanya kepada Kabar Eskrim. Kalau saya menikmatinya ya hiburan juga gitu. Politiktainment. Satu, yang kedua, kok tapi nggak diumumkan ya. Kok ada orang yang Iya. Kalau kita lihat tadi, saya katakan sebenarnya level Polres saja membuktikan sesuatu yang asli apa palsu dalam bentuk tertulis, dokumen autentik, itu nggak sulit-sulit amat. Laboratnya nggak perlu sampai ke laborat forensik Mabes. Cabang laborat ini kan ada 6 di Indonesia. Di cabangnya aja bisa. Apalagi ini kayak uang palsu aja kan, dirabah, diterawang. Udah kelihatan. Lembaga yang mengeluarkan ada UGM, dan UGM-nya bukan ica-ica. Betul. Kualitasnya kan sudah begitu. Nah, tapi kalau UGM sudah menyatakan gitu, dikatakan bahwa apa yang dikatakan UGM itu tidak benar, ya tidak apa-apa juga. Silakan dibuktikan. Silakan. Atau yang menuding juga lulusan UGM. Iya. Dan juga kita hargai juga yang menuding begitu, dan yang menuding juga harus membuktikan. Oh, buktinya ini, ya kita, kalau saya kan melihat ini kan tanpa pengetahuan saya. Bahwa ijazahnya ternyata tidak benar. Karena apa? Ya benar ijazahnya, tapi proses penerbitan ijazah nggak benar karena skripsinya gitu ya. Silakan, sehingga saya tahu skripsi gitu. Terus pengesahannya gitu, sehingga tahu juga saya kan. Ya Merembet-rembet. 2 semester dapat ini. Sehingga habis mengomentari kasus ini kita berhak mendapat gelar master ya. Master dalam kontroversi ijazah. Jadi setelah ijazah skripsi. Setelah skripsi KKN. Begitu banyak urusan yang kemudian seolah-olah ini tidak proper semuanya. Masih nyambung Bang Don. Setelah bapaknya nanti anaknya, habis itu cucunya katanya. Dan makanya kan Pak Jokowi mengatakan ini kayak ada agenda besar. Agenda politik. Agenda politik. Saya nggak tahu kalau polisi melihat itu bagaimana, Pak. Ya karena tadi yang pertama Pak Jokowi mau tak mau, suka tak suka, kita katakan dia orang besar. Karena beliau kan Presiden Republik Indonesia dengan 280 juta penduduk. Dan terpilih 2 kali. Dan sebelum itu beliau pernah jadi wali kota Solo. Pernah jadi gubernur. Nah, persoalannya apakah KPU Solo ini bodoh amat gitu kan? Kan biasanya kalau KPU kan ngasih ijazah, kopinya, cap basah, legalisir, harus cap basah. Betul. Kan? Dari kampusnya. Kampus 2 kali wali kota tidak boleh persyaratan yang lama. Harus bikin lagi, baru lagi. Apakah UGM-nya keliru lagi? Habis itu nyalon gubernur, cap basah lagi. Habis itu nyalon presiden 2 kali. Betul. Nah, untung nggak boleh 3 kali. Seperti lagu, jangan sampai 3 kali. Nah, ada satu penasaran saya, Jenderal Susno. Kalau Polda itu yakin sampai tahap penyidikan dan akan ada tersangka, sebenarnya kriteria ini biar masyarakat juga tahu ya. Syarat seseorang kemudian layak dijadikan tersangka. Itu apa? Layak untuk menjadi tersangka, syarat menurut hukum acara kita yaitu minimal 2 alat bukti. Tapi 2 alat bukti ini harus bersesuaian. Nah, contohnya apa? 1, hasil laborat forensik. Ini kan scientific. Nah, alat bukti saintifik ini sudah dikatakan itu. Tapi harus didukung dengan alat bukti lagi, saksi. Saksi ya. Nah, saksinya apa? Saksi UGM mengatakan yes asli. Kemudian saksi siapa lagi? Saksi temannya mengatakan yes asli. Karena saksi tidak boleh 1 kan? Minimal berapa? Minimal 2. Minimal 2. Nah. Sementara yang dipanggil ke Polda itu atau ke Bareskrim sudah 40. Minimal 2. Nah,
antara saksi dengan barang ini harus bersesuaian. Ya, ya, ya. Ini misalnya saksinya 10 mengatakan itu palsu, yang ini mengatakan asli, berarti tidak bersesuaian ya. Iya. Ternyata bersesuaian. Kemudian ditambah dengan alat bukti saintifik yang lain. Misalnya apa? Bukti pendaftaran, bukti kuliah, daftar nilai, kan? Tapi ini saling bersesuaian. Jangan sampai daftar nilainya sama pendaftarannya tahun 2015. Tapi ijazahnya 1985. Kuliahnya 80 sampai 85. Tapi daftar nilainya 2021 bareng saya. Iya. Cuma kan kadang-kadang gini Bang Don. Saya pun kalau ditanya, kamu angkatan tahun berapa? Saya sudah lupa karena sudah lama selesai kuliah. Dan yang didengar itu kan bukan cuma kata-kata orang ya, atau saksi, tapi kan alat bukti tadi. Kan? Nah, yang lebih diutamakan itu apakah alat buktinya yang tertulis atau? Kalau orang keterangan saksi bisa berbohong. Kita bertiga ya. Iya. Kita bertiga bisa bohong. Atau lupa dianggap enggak. Misalnya melihat ini, ada tulisan apa itu? Saya katakan ada tulisan don gitu. Di situ mengatakan saya melihat tulisannya let's go. Satunya lagi melihat ini kan berbohong. Alat buktinya don, tapi kita bertiga ini bisa saja ngomongkan tidak don itu. Apa? Alat buktinya istirahat dulu gitu ya. Bersepakat dalam kebohongan. Maka saksi itu sebenarnya tidak begitu kuat. Tapi kalau saintifik itu nggak bisa bohong. Hasil tes darah saya, saya ini bukan darah biru, tapi gitu. Darahnya merah pula. Berarti bukan bangsawan saya ini. Tapi kalau hasil tes darah dari laboratorium nggak bisa bohong kan? Ngakulah saya darah biru, keturunan Raden Mas, Raden apa, tapi hasil tes darahnya. Saya tadi itu nonton mantan rektor UGM kan, Pak Sofyan Effendi, yang kemudian dijadikan juga sebagai alasan ini benar palsu. Oleh Jadi di situ antara lain mengatakan bahwa enggak, di situ tuh BSC si apa? Pak Jokowi itu. Cuman kan kalau saya kan kuliah juga. Jenderal. Ada lagi arti beto Bang, bekas supir camat. Bukan itu kan? Setiap gini, tahun 80 kurikulum di perguruan tinggi itu berubah. Tidak ada lagi sarjana muda. BA Tidak ada. Itu sudah sarjana S1. Betul. Saya masuk tahun 79 masih. Kira-kira gitu. Saya fakultas hukum, ada ijazah sarjana muda hukum. Lalu kemudian 2 tahun lagi saya kuliah, baru dapat sarjana hukum. Kalau ini S1 langsung 4 tahun langsung. Baru kemudian nanti terus S2 Master. My point is, kadang-kadang orang bisa nebeng pada tokoh tertentu untuk membenarkan hal yang menurut faktanya tidak begitu gitu. Pinjam mulut orang. Ya Pak Sofyan kan rektor. Yang perlu kita tanyakan, beliau rektor tahun berapa? Apakah rektornya dia ini periode 80 sampai 85? Dan di era kerektoran beliau, apakah masih ada istilah sarjana muda. Kemudian di era Pak Jokowi kuliah, ada nggak istilah itu? Kalau nggak ada, berarti antara apa yang disebutkan ini berbeda dengan ini. Tidak berkesesuaian. Karena apa? Walaupun rektor kan namanya manusia bisa saja lupa. Bisa lupa. Nanti dikatakan, zaman saya rektor itu harusnya lewat kehutanan dulu. Nah, tapi ternyata dia ini selalu 80 sampai 85 itu sudah nggak ada lagi. Maka dulu kalau kita sekolah kan guru-guru SMA itu banyak BA kan. Betul. Saya masih ngalamin. Ada 15 guru, BA-nya berapa? Dokter Andesnya dikit. Iya, benar. Kata dulu boleh BA. Sudah dapat ijazah dan sudah dapat daftar gaji gitu. Sebenarnya dari penjelasan Jenderal Susno ini kita bisa tahu arahnya kira-kira perkara ini kemana ya? Iya, sebenarnya harusnya udah selesai diskusi kita. Tapi kan di luar sana tidak semua orang sepakat dan menempuh akhirnya memilih jalur hukum. Ya kan? Kan mau tidak mau Bang Don, kita harus percaya kepada apa yang dipikirkan oleh Jenderal Susno ketika di luar meja pengadilan itu ramai sekali. Sementara sebetulnya situasinya di pengadilan akan begini saja. Kita pertama harus pegang omongan baik perlapor maupun terlapor yang ada di atas meja. Mereka mengatakan akan menyelesaikan jalur hukum. Nah, menyelesaikan jalur hukum kalau pidana di Indonesia, pidana umum harus lewat
penyidik Polri. Nah, karena dia sudah bersepakat gitu, jangan sampai nanti hasil penyelidikan dan penyidikan Polri dia ingkari sendiri. Wah, nggak percaya sama laporan Polri, nggak percaya sama lembaga ini. Bawa ke internasional. Nah ini karena dia yang milih di sini kok. Dan memang menurut hukum Indonesia, penyelidik dan penyidik tindak pidana umum itu ya Polri. Nah, ya Polri Indonesia yang baju kuning. Nah, kemudian setelah itu baru masuk ke proses selanjutnya. Tapi proses selanjutnya ini kan masih penyidikan. Satu, belum tentu bersalah. Kalau dia tidak bersalah, belum tentu orang jadi tersangka itu. Kenapa? Kita ajas praduga tak bersalah. Begitu dia penyidikan udah jadi tersangka, bisa dihentikan penyidikan. Bahkan sudah masuk ke jaksa P21 bisa dihentikan juga penuntutan. Bahkan kalau sudah masuk pengadilan ternyata apa yang didakwakan tidak terbukti bisa bebas. Hakim nanti kan? Ya, ternyata sampai di sini juga dihukum, masih tidak puas masih bisa banding. Banding tidak puas kasasi. Kasasi tidak puas PK. Nah, kalau PK tidak puas lagi ya sudah. Artinya belum tentu orang-orang ini bersalah, kita hormati dia. Sebagai tersangka kita hormati, hak-haknya harus kita junjung, dan upaya-upaya mereka mencari untuk membuktikan apa yang dia dalilkan kita hormati. Jangan kita salahkan, misalnya salah satu di antara mereka ini kok nemui Pak dosen ini jangan dikatakan wah ini ke situ cari gara-gara. Tidak. Mereka ini kan dalam rangka upaya mencari bukti untuk apa yang dia dalilkan. Kita hormati. Silakan saja. Toh biaya dia kan. Kecuali minta SPJ sama kita. Yang penting hormati proses mekanisme hukumnya sesuai dengan kesepakatan kita sebagai warga negara. Oke, ini harus break lagi. Karena kita bahas harusnya udah selesai, tapi makin panas juga. Kita perlu dinginkan dengan secangkir air mineral. Sambil pemirsa juga menyiapkan cangkir minumnya, tetap bersama kami. Doncast segera kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Hidup sehat harus seimbang. Gaya hidup tak seimbang seperti stres, kopi, makan pedas, membuat asam tubuh berlebih. Cairan asam ini mewakili gaya hidup kita. Pristin 8,6 Plus bantu menetralkannya. Dengan pH tinggi, teknologi Jepang menghasilkan mikromolekul yang cepat diserap tubuh. Yuk minum Pristin 8,6 Plus setiap hari. Seimbangkan hidup Dengan Pristin 8,6 Plus. dipersembahkan oleh, didukung oleh Mari kita lanjutkan pemirsa bincang-bincang kita dalam program Doncast bersama saya Doni The Kaiser. Saya Don Bos Kuslan. Nah, ini Bang Don nggak masuk angin kan? Karena masih yang Kalau masuk angin dikeruk. waktu break tadi ada cerita yang menarik sekali saya. Pingin sekali saya teriakin. Tapi biar jadi rahasia kita ya. Itu betul. Tapi memang Bang Don menariknya nih ya, kalau ngobrol sama Jenderal Susno nih ya, beliau ini kan artikulasinya bagus. Orang yang nggak ngerti jadi ngerti, ya kan? Tetapi saya jadi penasaran sebenarnya Bang Don sama Pak Susno. Kemana ini mengalir dan akhirnya akan seperti apa kira-kira Jenderal? Masih akhirnya ada 3. Satu, di tengah jalan tidak terbukti, tidak cukup kuat alat bukti itu, maka ini akan dihentikan. Bisa dihentikan penyidikan, bisa dihentikan penuntutan. Kedua, bisa prosesnya jalan tapi tidak terbukti, maka bebas. Sampai saya tidak ngasih tahu si A, C, B tersangka ya. Ini siapapun yang jadi tersangka bisa bebas. Yang ketiga, bisa tidak sampai ke pengadilan. Ini apa namanya, justice? Justice apa? Restorative justice. Pokoknya karena bahasa London. Restoratif justice. Jadi kalau restorative justice itu berarti ada inisiatif untuk
nggak perlulah diselesaikan, kalian selesaikan sendiri gitu. Ini inisiatif terbesar dari pelapor. Nah, karena pelapor sudahlah kalau udah sampai sini, tingkat penyidikan sudah terbukti, tapi kalau misalnya diteruskan kasihan juga. Toh dulu rakyat saya juga. Artinya Pak Jokowi yang bisa melakukan itu. Bisa. Nah, berarti Tapi selesai. kan Pak Jokowi juga perlu untuk membuktikan ini kan nama baik dia. Iya, makanya sudah proses hukum kan. Berbagai kesempatan kita mendengar statement Pak Jokowi akan diselesaikan melalui proses hukum. Ini proses hukum. Ya udah jalan aja ya. Jalanin aja. Sampai final. Nah, tapi sampai kemana proses hukumnya, monggo kita lihat saja apakah akan sampai duduk Di pengadilan. di pengadilan. Pak Jokowi kan sebagai saksi kan. Tidak bisa pengacara hadir di situ. Beda dengan perdata. Betul. Pada saat kasus pidana, begitu Pak Jokowi sebagai pelapor jadi saksi, harus dia sendiri. Dan pencemaran nama baik tidak bisa diwakilkan pengacara juga. Nggak bisa pakai Zoom juga ya? Nggak bisa. Oke. Nah, jadi ada 3. Iya. Nah, 3 ini semuanya bagus ya. Artinya kalau dihentikan karena tidak terbukti bagus, memang hukum ya kayak gitu. Kalau dibebaskan karena tidak terbukti memang bagus juga karena hukum juga beri kesempatan. Dengan dimaafkan dengan justice daurah sampung sih, katanya makan singkong. Restoratif justice. Jadi itu bisa juga. Nah, ini tergantung beliau menilainya bagaimana, akan menunjukkan kebesaran sebagai negarawan, apa tujuan dia secara hukum sudah terbukti dan semua. Itu kita lihat saja. Cuman bahasa Pak Jokowi kan saya sudah dihina sehina-hinanya. Iya. Itu berarti udah parah banget itu. Ya parah banget, tapi dia masih menunjukkan kebesarannya atau naik kan? Jadi beliau tinggal memaafkan atau tidak, ya kan? Kita lihat. Ya. Wait and see kata bahasa Londonya. Tapi kan setiap warga negara punya hak yang Punya sama. hak yang di mata sama. hukum. Itu dengan asumsi orang-orangnya terlapor ini adalah tidak artinya salah gitu. Iya. Dan juga kita juga satu lagi ya dari pihak sini ya, kita tidak langsung pada kesempatan kita ngobrol ini kita menjudge bahwa si ABCD ini bersalah. Betul. Dia masih punya kesempatan untuk mencari bukti-bukti bahwa apa yang dia laporkan, apa yang dia dalilkan terbukti. Monggo saja dia ajukan pada polisi, ini kami nemukan ini. Ini kami nemukan saksi, ini kami nemukan ahli, ini kami ajukan saja. Dan Polri harus adil mengambil sikap ini. Ya, jadi makanya apa 2 alat bukti minimal yang sah tadi bisa saja terbantahkan di tengah perjalanan. Termasuk juga terhadap apa yang dilaporkan di Mabes Polri, yang kata Mabes Polri sudah dihentikan penyelidikannya. Kalau dia dapat informasi baru lagi, kirim. Kirim aja. Maka dengan sendirinya penyelidikan, kalau memang buktinya ini akurat, itu jalan lagi, terbuka lagi. Terkumpul 2 alat bukti yang sah, maka jadi penyidikan ya. Misalnya nih, ini berandai-andai kemudian sudah inkrah, ya, kemudian Pak Jokowi memaafkan. Bisa nggak? Kalau sudah inkrah kan sudah final. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Sebelum inkrah masih bisa memaafkan. Masih. Nah, kasusnya selesai. Nah, kalau sebelum inkrah perkara sudah jalan. Iya, perkara sudah jalan. Tidak bisa dicabut lagi. Iya. Tetapi misalnya dia memaafkan itu termasuk hal-hal yang meringankan. Oh, meringankan. Ya, misalnya terbukti akan dijatuhi hukuman 1 tahun, mungkin nanti karena dimaafkan dan sebagainya dijatuhi 6 bulan. Courting. Sekarang kan zaman courting. Courting banyak yang bagus courting jenderal, tetapi yang courting para koruptor itu yang jadi masalah. Apalagi kalau diobral. Udah courting diobral lagi. Nah, ini yang masyarakat juga harus tahu, Jenderal, bahwa proses yang sekarang lagi ada di Polda. Karena kan kita juga setiap hari dihujani dengan berita-berita soal ini. Kira-kira kapan ini kemudian mengerucut pada sebuah akhir dari proses? Polda akan statement berikutnya, tindak lanjut berikutnya? Saya berharap Polda karena sudah menentukan ini tingkat penyidikan, berarti kan sudah ada minimal 2 alat bukti. Mudah-mudahan terkumpul alat bukti lain mengerucut kepada siapa tersangkanya. Karena kalau tidak, ini nanti berkepanjangan. Nanti dianggap orang, ya ini kok
menikmati juga ini kan. Iya, polisi juga dianggap menikmati, cari panggung, Nah, ya kan? jangan sampai institusi saya menerima labeling seperti itu. Segera saja kalau memang sudah cukup alat buktinya, tentukan aja tersangkanya. Toh sudah jadi tersangka, sebelum dilimpahkan kepada penuntut umum masih ada kesempatan kalau tidak kuat bukti ini untuk dihentikan. Masalah kita kan begini, Jenderal. Wacana publik itu begitu rame, Iya. dan itu membuat orang itu agak confusing. Ya. Itu pusing, dan untuk beberapa hal kasus ini meredahkan akal sehat banyak orang, gitu loh. Dan menyesatkan. Iya. Kan ya. Kalau lihat begini kan kita betul-betul bergantung pada kepolisian untuk cepat, atau penegak hukum lah, untuk cepat menyelesaikannya. Harus cepat. Kenapa harus cepat? Karena figur yang ini adalah figur orang nomor 1 di Indonesia. Ya. Tidak terkenal di Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Iya. Kemudian figur-figur yang akan jadi tersangka juga figur-figur intelektual semua. Kemudian kasusnya menurut kita ini tidak terlalu sulit. Iya. Karena apa? Lembaran yang dipersoalkan ada, laboratorium kita cukup canggih, saksi ada, segala macam ada. Jadi rakyat mengatakan nunggu apa lagi? Kenapa kalau ijazah Pak Lurah yang palsu aja kok bisa cepat? Tapi kan ada juga statement yang mengatakan apa sih susahnya Pak Jokowi memperlihatkan saja. Secara legal, apakah ada keharusan begitu atau pertanyaan itu dianggap normal? Secara keharusan tidak. Tetapi Pak Jokowi kan sudah pernah melihatkan kan? Ya. Nah, melihatkan. Tidak mungkin dia memperlihatkannya kepada satu persatu rakyat Indonesia kan? Ya. Tapi melalui media ini. Yang kedua, sudah pernah diserahkan kepada penyelidik. Walaupun itu tidak disita. Iya. Dihantarkan, kalau asas yang hantarkannya siapa? Iya, Ada iparnya kan? Dihantarkan karena inilah yang dipakai untuk membandingkan. Berarti Pak sudah pernah di tangan aparat. Iya. Nah, karena pada waktu itu belum masuk tahap penyidikan yang kan tidak disita kan. Betul. Silakan diambil lagi. Nah, nantinya pada saat akan sidang masuk tahap penyidikan ini ijazah itu disita. Mau tak mau Pak Jokowi harus disita. Kewajiban, jangan sampai nanti penyidiknya tidak menyita. Atau pernah kami pinjam dulu, karena nggak ada di dalam hukum Indonesia barang bukti berupa ijazah yang dulu pernah kami pinjam. Kan nggak ada. Barang bukti berupa ijazah nomor sekian dikeluarkan oleh UGM, telah disita dengan surat penyitaan nomor sekian, seizin Pengadilan Negeri Jakarta mana. Kasus Inkra bisa dikembalikan. Kasus ikan nanti putusan pengadilan. Barang bukti berupa ini kemana, barang bukti berupa ini kemana, barang bukti berupa ijazah dikembalikan kepada pemiliknya. Kan gitu. Termasuk di dalam amar putusan. Iya. Dan barang bukti itu harus disita, harus dihadirkan di tempat sidang. Nah, kalau Karena ini main course-nya itu sebetulnya kan. Cuma satu lagi barang aslinya. kalau sekarang orang minta dihadirkan di dalam gelar loh. Gelarnya pun baru gelar penyelidikan. Ya, tidak bisa dikatakan, oh barang buktinya pernah kami pinjam. Berita acaranya nanti pun itu berita acara penyitaan. Pak Jokowi diberi surat tanda bukti penyitaan dan 1 lembar berita acara penyitaan. Penyitaan pun harus sepersetujuan Pengadilan Negeri. Ya, ketua yang ini. Nah, Jenderal, ini masyarakat harus dikasih tahu bahwa Polri bekerja, bertindak profesional. Ya. Tapi kan ada saatnya di mana polisi itu kan urusan dapur, nggak mungkin omon-omon ke masyarakat. Iya. Nah, apa indikasi atau ciri-ciri bahwa menurut Anda sebagai mantan orang dalam, Polri masih di jalur yang tepat bertindak profesional? Pertama dia melakukan ini tidak langsung penyidikan kan. Dia penyelidikan dulu. Setelah terkumpul alat bukti untuk yang di markas besar, penyelidikan tidak cukup bukti, maka dia hentikan. Walaupun di hukum acara kita tidak ada itu penghentian penyelidikan. Tapi ini kan sudah selangkah lebih maju, dia lebih terbuka. Iya. Tidak ada gelar pada tahap penyelidikan mengundang pelapor dan mengundang terlapor. Nggak ada. Tapi tim gelar ini berarti sudah kemajuan. Kemudian dia mengatakan dihentikan karena alat bukti untuk peristiwa pidana yang disangkakan tidak ada.
Nah, ini udah jalur untuk di Mabes ya. Iya. Untuk yang di Polda ini sudah on the track juga karena dia awali dengan penyelidikan, mengumpulkan alat bukti. Setelah cukup minimal 2 alat bukti, dia tetapkan menjadi penyidikan. Tinggal sekarang menambah alat bukti atau alat bukti ini kuat, saling bersesuaian, menentukan siapa tersangkanya. Pertanyaan awam, Jenderal. Kenapa tidak komplementer saja? Ini ada Polda punya, ada Bareskrim punya. Itu tidak nampak mata, tidak kasat mata. Pasti mereka sudah saling berhubungan. Apalagi jaraknya dekat ya. Antara Kebayoran, sama-sama Kebayoran ini. Sama-sama Kebayoran. Tidak perlu mampir di warung lagi. Langsung naik ojek aja sampai. Kan? Dan nggak mungkin nggak ada koordinasi, komunikasi, ya kan? Polisi kita kan profesional dan presisi. Dan tidak mungkin dia mengatakan hari ini saya berkoordinasi dengan Saya habis teleponan. Dan selalu jadi masalah, Jenderal, soal kepercayaan publik pada polisi. Iya. Kan itu kan. Polisi mau bilang begini, tapi banyak juga yang tidak percaya. Itu wajar. Dan itu bentuk kecintaan rakyat pada Polri. Dan Polri pun junior saya harap jangan alergi terhadap ini. Justru pakailah katanya Kapolri. Makin banyak kritikan, itulah sahabat saya. Bayangkan kalau Polri kita puji terus, nanti dia terlena dengan pujian. Saya pun kalau dipuji terus lemes gitu. Itu kan yang suka muji-muji saya kan istri saya. Dipuji-puji akhirnya kantong terbuka. Akhirnya lemes ya. Lemes juga. Padahal udah tahu arahnya. Dia istri muji itu berkehendak. Ada maksudnya. Iya, meski sudah tahu arahnya, tapi tetap aja ya. Nah, tapi kita tahu nggak arahnya kemana nih, Jenderal? Ujungnya di mana nih soal Bareskrim sama Polda ini? Kalau Bareskrim kan pasti mereka udah saling tukar informasi ya. Karena dulu bukan barang bukti ya kan di sini kan, bukan alat bukti karena masih informasi ya. Informasi-informasi dari Bareskrim yang dibutuhkan oleh Polda pasti sudah diberikan. Oleh Polda ditingkatkan menjadi alat bukti. Nah, sudah bagus sekali ini. Atau bimbingan teknis lainnya. Nah, karena sifat daripada Bareskrim itu institusi yang lebih tinggi memberikan bimbingan teknis terhadap perkara yang sedang ditangani. Tapi ini kan tidak perlu disampaikan masalah kemarin saya mengarahkan. Nanti kelihatan bahwa yang ini pinter, yang ini bodoh. Kompolnas kan sudah mengatakan bahwa proses gelar perkara itu sangat proper gitu. Kalau lihat dengar itu ya pastinya nggak ada soal. Ya kan gelar itu hal yang biasa. Ada yang kadang dihadiri orang, ada yang tidak. Kan bisa saja nanti jam sekian Direktur Pidana Umumnya kumpul. Kita kumpulkan saling gimana hasil penyidikan hari itu udah gelar sebenarnya. Iya. Nah, ini ada satu lagi nih. Saya nggak tahu Bang Daun dan Susno, karena kalau semua proses sudah dilalui, kita serahkan ke institusi resmi negara, tentu tidak semua orang senang dengan hasilnya. Iya. Ya kan? Ya, apa yang bisa Jenderal Susno sampaikan kepada mungkin pihak-pihak yang nantinya akan dalam posisi ya tidak bisa membuktikan kebenaran versi dia? Ya jadi begini ya, kita sudah bersepakat institusi kita adalah lembaga ini, laboratorium ini. Ya berarti kita sebagai seorang pelapor harus bersiap terhadap apapun hasilnya. Apapun hasilnya. Dan itu harus kita buktikan, apalagi sebagai seorang yang terdidik ya. Jangan sampai omon-omon beda dengan kenyataan. Kami serahkan kepada penyidik secara hukum, apalagi tapi begitu hasilnya begini. Ya. Kalau dibawa ke dunia internasional. Nah, Gimana tuh Jenderal? Polisi tidak profesional. Iya, polisinya nggak profesional gitu. nah, internasional yang mana? Polisi Tintin sama polisi internasional yang mana? Iya. Polisi internasional di Indonesia kan ada, namanya Interpol. Kan internasional juga. Iya. Atau mau diserahkan pada polisi PBB? Emang ada polisi PBB menyidik kasus ini? Kan nggak mungkin. Jadi ya udah mentok. Kenapa tertinggi penyidik di negara ini untuk pidana umum ya Mabes Polri, Bareskrim. Ya sudah mentok gitu. harus kita hormati. Ada nggak pengalaman Jenderal Susno ketika melihat seorang pejabat tinggi atau mantan presiden, lalu kemudian dia yang ada dalam sangkut pautnya dengan perkara, ada nggak subjektivitas kepolisian untuk membela atau katakanlah punya preferensi ke seorang mantan presiden misalnya?
Kalau menurut undang-undang itu tidak boleh. Dia Tidak boleh. netral. Dan ini sudah pernah ditunjukkan pada saat Presiden SBY kan. Betul. Presiden SBY melaporkan seseorang, tidak saya sebut, kan Presiden SBY karena menyangkut pribadi dia datang ke penjagaan Mabes. Pencemaran nama baik juga kan. Duduk di kursinya tidak disediakan kursi goyang kayak gini. Ini kursus buat Jenderal Susno. Kursi pelapor juga kan. Saya Sama, tidak berbeda ya. saya nggak tahu di kursi itu ada kutub musuhnya. Jangan sampai nanti ini, wah yang lapor Pak SBY harus duduknya di sofa. Ya tak, semua sama. Dan tunjukkan sama tentang dalam hatinya bagaimana. Like or dislike kan secara psikologis kan ada perbedaan. Ya, hadapi presiden pasti ngetiknya agak gemetar. Oke, tapi intinya kita harus percaya dan kita percayakan kepada Polri. Dan selesailah. Selesailah. Ya kenapa percaya? Keseluruhan ini. Karena Polri sudah kita bentuk, kita beri kekuasaan, ini ngasih kekuasaan Ya, kita atas nama hukum. Iya. Kemudian yang gaji juga kita kan. Betul. Gajian potong pajak kan. Itu gaji polisi. Polisi profesional. Saya harus akhiri, Jenderal. Tetapi iya, kalau sama Josudo nggak terasa, Bang Don ya. Tapi satu kalimat, Jenderal, buat penonton kita, edukasi mereka agar mereka juga memahami posisinya dari kacamata hukum, khususnya dari senior polisi seperti apa. Pertama, mari kita berpikir waras, ya, sesuai dengan standar hukum kita. Kita percayakan kepada aparat penegak hukum. Kalau tidak percaya kepada hasilnya, masih ada saluran hukum yang bisa kita gunakan. Entah banding, kasasi, entah PK, ya sebagainya. Kemudian, mohon masyarakat Indonesia jangan terbawa omongan seseorang yang tanpa fakta hukum gitu ya. Karena semua orang bebas ngomong nggak? Bisa mengarang cerita. Bisa kan? Oke, tapi saya Lebih pandai orang di luar sana mengarang cerita daripada kita wartawan. Sepak bola, gitu iya. komentator lebih pintar daripada pemain. Coba kalau dia tendang ke sana, Giliran dia yang turun belum tentu. badannya pun jatuh. Tapi Bang Don, saya mau kutip tadi statementnya Jenderal Susno, berpikir jernih. Karena menurut saya, salah satu cara kita bisa berpikir jernih, sering mengonsumsi air bersih. Air bersih. Air jernih tentunya, ya kan? Oke, baik. Jadi kita udah ada. Jenderal Susno, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Jangan kapok, Jenderal. Tidak ada Kita kapok. diskusi terus di Downcast ya. merasa ini lebih mencerahkan. Betul, saya merasa dapat 8 SKS dari Jenderal Susno langsung. Saya dapat 9 SKS. Jadi saya sudah berhak dapat master. Terima kasih Jenderal Susno, sehat selalu, sampai ketemu. Dan pemirsa, kita akhiri jumpa kita dalam Downcast di episode kali ini. Jangan lupa kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Selamat. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Hidup sehat harus seimbang. Gaya hidup tak seimbang seperti stres, kopi, makan pedas, membuat asam tubuh berlebih. Cairan asam ini mewakili gaya hidup kita. Pristin 8,6 Plus bantu menetralkannya. Dengan pH tinggi, teknologi Jepang menghasilkan mikromolekul yang cepat diserap tubuh. Yuk minum Pristin 8,6 Plus setiap hari. Seimbangkan hidup Dengan Pristin 8,6 Plus.